Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Nama saya Muhammad Habibullah, SPD MPD, dosen Prodi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kami akan menyampaikan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keahlian yang membahas tentang sistem pembelajaran dan perencanaan pembelajaran yang menyangkut model-model perencanaan pembelajaran, desain kompetensi, pengembangan indikator, silabus, dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang sedang berlaku pada sekolah menengah. Kemampuan yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa dapat menyusun tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian metode yang kami gunakan adalah project based, mode yang dilakukan adalah tatap muka, kemudian penilaian yang kami lakukan adalah penilaian kinerja, interaksi antara DYS dengan mahasiswa adalah interaksi yang aktif dan komunikatif. Demikian yang bisa kami sampaikan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya? Masuk semua. Tidak ada yang kosong, ini masuk semua kayaknya ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa ya, agar apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita terima bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saudara sekalian, terima kasih telah hadir pada hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan perencanaan pembelajaran ya. Pada hari ini ya, kita sebagai manusia itu kan selalu berkembang gitu ya. Dan kita harus selalu beradaptasi terhadap yang namanya perubahan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perubahan kurikulum dari K13 menuju kurikulum Merdeka gitu ya. Merdeka gitu ya. Jadi perubahan kurikulum tidak bisa kita elakkan. Anda harus bisa beradaptasi kapanpun dan dimanapun begitu. Jadi walaupun sekarang Anda belajar kurikulum Merdeka, mungkin nanti ketika Anda jadi guru, ini kan calon-calon guru ya. Ketika jadi guru nanti, maka Anda harus siap dengan perubahan yang ada. Siap semuanya? Siap. Siap, oke. Mana semangatnya ini? Ya, harus siap semuanya ya, harus siap. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kita akan membahas terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Nah, coba dilihat ya. Ini Bapak sudah siapkan beberapa slide ya. Nanti kita akan belajar terkait dengan tujuan pembelajaran. Sudah siap semuanya ya? Sudah siap, Pak. Oke, baik. Baik, sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran itu ya? Kalau dulu kita mengenal di kurikulum 13 ya. Beberapa ada yang namanya KI dan KD. Nah, di kurikulum 13 KI dan KD dilebur menjadi CP ya, jadi CP. CP kemudian dianalisis menjadi yang namanya Tujuan pembelajaran. TP atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran disusun menjadi yang namanya ATP. Nah, posisi kita hari ini akan belajar terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran ya? Bisa dilihat ya. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. 3 aspek ya. Yang pertama ada pengetahuan, ada keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu ya, yang menjadi prasyarat menuju ke CP. Makanya dari CP dianalisis menjadi TP. Nah, sehingga Anda harus bisa menyusun TP. Jadi seorang guru diberikan kesempatan, diberikan kebebasan untuk menyusun yang namanya TP ya. Bagaimana cara menyusun TP? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan.
termasuk unsur TP itu apa saja. Ya. Ada yang sudah tahu mungkin unsur TP apa saja? Bukan tunjungan plaza, bukan ya? Ada yang tahu tujuan pembelajaran unsurnya apa saja? Saya Pak. Oke, silakan, Mbak. Jadi tujuan pembelajaran itu yang saya ketahui ada 3 unsur. Yang pertama itu ada kompetensi, yang kedua ada konten, dan yang ketiga ada variasi. Wah, ini nampaknya sudah belajar lebih dalam ini ya. Ini bagus ini ya. Kita berikan aplaus dulu ya. Saya harapkan Anda semuanya itu bisa seperti ini gitu ya. Jadi belajar dulu ya, belajar dulu. Karena apa? Memang sumber belajar sudah banyak di mana-mana. Jadi saya harapkan sebagai mahasiswa yang kreatif, Anda harus banyak-banyak mencari dari berbagai macam sumber. Tadi ada apa saja Mbak tadi Mbak? Kompetensi, konten, dan variasi. Variasi. Oke, baik. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kompetensi. Jadi tujuan pembelajaran itu harus ada kompetensinya. Nah, kalau nggak ada kompetensinya bukan tujuan pembelajaran namanya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini ada rambu-rambunya. Anda diberikan rambu-rambu ini. Gunakan kata kerja operasional. Nah, masih ingat ini. Kalau kata kerja operasional berarti mulai dari C1 sampai C6 ya. C1 sampai C6. C1 apa C1? Mengingat. Terus C2? C2? Wah, lupa semuanya ini. C1 remember. C2 understand. C3 mengaplikasikan, apply gitu ya. C4 analisis, C5 evaluasi, C6 menciptakan atau create gitu ya. Oke, masih ingat ya? Itu kompetensi. Silakan nanti Anda mau targetnya di mana tujuan belajarannya. Apakah Anda menghendaki siswanya itu sampai analyze ya, analisis, ataukah sampai evaluate ya, evaluasi, ataukah sampai create, menciptakan. Itu yang pertama. Jadi harus ada itu ya, harus ada. Itu yang pertama, ada unsur kompetensi. Jelas ya? Yang kedua harus ada. Nah, ini dia, konten. Jelas kontennya. Anda sebagai calon guru fisika ya, kontennya adalah materi-materi fisika ya. Kontennya apa di situ? Monggo silahkan. Jadi ilmu pengetahuan atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran ya. Jadi konten itu adalah ilmu pengetahuannya ya, intinya. Apa mau hukum Newton ya, hukum Coulomb ya, atau materi-materi yang lain. Itu terkait dengan konten ya, atau pemanasan global gitu ya. Kan kita harus ingat di kelas 10 itu fase apa kelas 10? Fase E ya. Kalau kelas 11 dan 12 fase F. Bisa dipahami ya ini ya? Bisa. Itu yang kedua ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Variasi. Kita cek apakah variasi yang ketiga? Ya, betul sekali. Yang ketiga adalah variasi ya, variasi. Jadi, apa variasi ini, Pak? Ya, kita perhatikan ya. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir. Apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bisa pakai kreatif ya, bisa kritis atau berpikir tingkat tinggi ya, dan lain sebagainya. Ini variasi. Jadi kalau kita mau menyusun tujuan pembelajaran, maka kita harus memenuhi 3 unsur ini tadi ya. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah konten, dan yang ketiga adalah variasi. Oke, baik. Bisa dipahami sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Izin bertanya Bapak. Silakan, Mbak. Baik, tadi kan sudah disebutkan sama Bapak terkait 3 hal itu ya. Jadi ini saya mau menanyakan, apakah dalam satu tujuan pembelajaran itu boleh ada 2 kompetensi? Oke, pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Saya akan memberikan contoh ya. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Nah, ini dia. Ini seperti ini. Coba dilihat. Ya. Coba dilihat. Ini nanti akan menjawab pertanyaannya Mbak Agni ya. Coba dilihat. Yang kuning itu menunjukkan kompetensi. Yang biru Konten. konten. Yang hijau Variasi. variasi. Coba dilihat dalam satu kalimat.
Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ya, ada menjelaskan, ada menceritakan. Ya. Jadi sebenarnya bisa atau tidak kalau dalam satu TP itu ada 2 kompetensi? Bisa. Ya, bisa ya. Bisa. Namun saya tidak merekomendasikan. Ya, tahu alasannya kenapa? Enggak tahu. Angkat tangan yang bisa, ya. Silakan berpendapat, monggo. Izin berpendapat. Oh ya, gantian ya, satu-satu dulu ya, silakan. Mungkin kalau ada 2 kompetensi nanti tidak detail Pak ke satu kompetensinya, jadi kurang fokus. Oke, tidak detail di satu kompetensi. Ada lagi mungkin? Iya, kurang lebih sama Pak. Jadi nanti karena ada 2 kompetensi, jadi tidak fokus pada satu hal yang ingin diukur. Iya, kata kuncinya itu. Hal yang ingin diukur, yang ingin diukur. Nah, nanti kita kalau mengakses atau menilainya kesulitan. Kalau ada 2 kompetensi dalam satu tujuan pembelajaran. Jadi yang baik adalah satu kompetensi. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak izin Iya. bertanya. Untuk contoh variasi ini seperti apa aja ya Pak ya? Iya, jadi variasi yang saya katakan tadi itu bebas sebenarnya. Kita mau menggunakan keterampilan berpikir kritis boleh. Kita menggunakan berpikir kreatif boleh, ya. Tapi tidak secara langsung kita tuliskan. Ya, tapi bisa dituliskan misalkan indikatornya. Ya, kita lihat contoh lagi ya. Kita lihat contohnya lagi. Yang hijau ya, kita fokuskan yang hijau. Menggunakan kata-kata sendiri. Ini berarti termasuk apa ini? Iya, variasi. Kreatif. Tapi masuk yang mana? Berpikir kreatif. Karena bisa menggunakan kata-kata sendiri. Ini yang dimaksud tidak langsung disebutkan berpikir kreatif, berpikir kritis, tidak ya. Tapi menggunakan indikatornya gitu ya, menggunakan indikatornya. Nanti bisa dicari sendiri indikatornya seperti apa. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa. Misalkan yang bawah ya, merancang solusi ya. Konservasi energi dalam skala rumah tangga, merancang solusi. Solusi, berarti apa kalau solusi? Problem solving. Seperti itu. Jadi boleh menggunakan apa saja boleh. Mau berpikir kreatif boleh, berpikir kritis boleh, problem solving boleh, ya, apapun. Bisa dimengerti kira-kira? Ada pertanyaan lagi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Belum. Sudah jelas tentang TP? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, sekarang saya pingin Anda bekerja dalam kelompok begitu untuk mencoba menyusun TP untuk mata pelajaran fisika. Ya, boleh kelas 10 ya, fase E boleh, kelas 11 boleh, kelas 12 boleh. Nanti bisa di-searching sambil cari begitu ya. Kemudian nanti akan Anda presentasikan ke depan kelas. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, ini kelompoknya sudah ini aja ya, seperti biasa ya. 3. Oke, bisa dipahami ya? Bangkunya boleh ditata ya. Silahkan senyaman mungkin ya, santai saja. Nanti kita akan diskusi di situ ya. Pak Habib akan keliling ya, nanti akan keliling. Kita akan diskusi. Boleh ditata, boleh dimiringkan, boleh. Yang enggak boleh dibawa pulang. Ya. Enggak boleh dibawa pulang. Oke, saya berikan waktu 5 menit ya untuk diskusi ya. Silakan dicoba menyusun TP ya. 1 atau 2 TP boleh. Silakan. Silakan langsung dibentuk berdasarkan kelompoknya. Dan di situ nanti Pak Habib akan melakukan penilaian kinerja ya. Oke. Tadi dulu. Agak maju dulu. Oke, siap. Ya. Materinya bebas ya, bebas. Boleh kelas 10, boleh kelas 11, boleh kelas 12. Oke, ini menggunakan materi apa ini? Kita pakai materi di fase E yaitu pengukuran dan besaran. Ukuran besaran. Oke, silakan ya disusun ya. 1 kelompok 2 TP begitu.
Kelompok ini menggunakan materi apa? Energi terbarukan. Berarti fase E. Fase E. Oke, baik. Silakan disusun. Izin bertanya Pak, ini menyusun TP-nya berapa? Satu atau lebih dari satu? Boleh lebih dari satu? Boleh. 2, boleh 3, boleh. Jangan banyak-banyak ya. Lama nanti ya. Kelompok ini menggunakan pemanasan global berarti kelas 10 bahasa E juga. Oke, nggak apa-apa. Silakan disusun 2 atau 3 gitu TP-nya ya. Cek ininya ya, apa kompetensinya tadi ya, kompetensinya yang dikehendaki sampai di mana, C4 atau C5 begitu ya. Kompetensinya diperhatikan sampai berapa, C berapa yang dikehendaki? Sampai C4. C4, nggak kurang C4. Dinaikkan lagi. Boleh C5 pakai evaluasi gitu ya. Evaluasi. Oke. Kompetensinya diperhatikan sampai apa? C3 sampai C5. Oke, C5 ya. C5 ya, sampai evaluasi. Bagus. Ya, silakan. Dalam materi itu kan ada sub-sub ya Pak. Iya. Misalnya kita ambil TP-nya di sub saja gitu boleh. 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 Jadi pola berpikirnya dengan dibalik. Jadi materi menyesuaikan TP, ya. Bukan TP yang menyesuaikan materi. Ini sering-sering terjadi ini ya. Soal menyesuaikan apa? Indikator ya. Padahal harusnya indikator yang harus menyesuaikan. Ya, balik. Ternyata tuh kena prank ya. Materi apa? Oke, boleh, tidak apa-apa. Yang penting diperhatikan kompetensinya, kontennya, sama variasinya. Ya. C4 C5. Boleh. Sudah? Salah satu. Analisis perbedaan. Analisis jenis rangkaian. Analisis perbedaan jenis rangkaian. Nanti disampaikan ya. Kontennya apa namanya? Kompetensinya apa? Kontennya apa? Variasinya apa? Gitu ya. Sudah selesai saudara? Belum ya? Kurang sedikit ya? Oke. Itu mendeskripsikan. Maju ini ya? Nggak usah banyak. Iya, nggak apa-apa. Siap, maju ya? Ya, itu termasuk variasi. Sudah berapa? 2 Variasinya 11. Iya. kritis, kreatif. Sudah. Belum Pak. Oke, saya rasa cukup ya. Halo. Iya Pak. Kalau saya bilang halo, jawabannya? Hai. Halo. Nyala.
Oke, saya rasa cukup. Tadi sudah saya keliling, sudah saya nilai, ternyata luar biasa ya. Ini saudara, saya ingin tahu hasil karyanya ya. Maju untuk menyusun TP ya, untuk menyampaikan hasil TP-nya ya. Saya tunjuk atau langsung? Tunjuk aja Bapak. Oh, ditunjuk saja. Oh, sukanya ditunjuk ini saudara ini ya. Kelompok 1 silakan maju untuk menyampaikan hasilnya sebelah sini. Menyampaikan hasilnya, dibacakan atau boleh ditulis ya, boleh ditulis. Ada yang menyampaikan, ada yang menulis ya, silakan. Boleh lihat slide yang contoh tadi, Pak. Ada yang nulis, ada yang menyampaikan ya, silakan. Ditulis langsung TP-nya ya, 1 dan 2 itu ya. Yang lain bisa diperhatikan ya. Iya, Pak. Kita diskusikan bareng-bareng. Apakah yang disusun kelompok 1 ini pas begitu ya? Pakai yang biru mungkin. Nanti kelompok lain silahkan mengkritisi, boleh ya. Silahkan mengkritisi kelompok 1. Apakah yang sudah dikerjakan ini sudah pas atau belum? Baik, sambil dijelaskan kelompok 1 silakan. Ada yang menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 dengan saya Denisa dan rekan saya Atis dan Arla. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tujuan pembelajaran yang sudah kami buat. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah kami buat ada 2, yakni yang pertama mendeskripsikan efek rumah kaca dan pemanasan global menggunakan bahasa sendiri, di mana mendeskripsikan ini menunjukkan kompetensi yang akan dilatihkan pada siswa. Di sini dia termasuk ke dalam C1. C1 ini mengingat. Terus untuk kontennya di sini ada efek rumah kaca dan pemanasan global. Kemudian untuk variasinya dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi dengan menggunakan bahasa sendiri ini maksudnya peserta didik itu bisa berpikir kreatif seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, jadi memaknai sebuah ide dan solusi untuk mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Di mana memaknai ini termasuk ke dalam kompetensi yang menunjukkan C4 menganalisis. Kemudian untuk variasinya ini di solusi, di kata solusi itu dia termasuk ke dalam berpikir kreatif juga. Kemudian problem solving. Nah kemudian untuk kontennya ada di efek rumah kaca dan pemanasan global seperti itu. Baik, mungkin agak kesini sebentar. Nah, yang lain ada tanggapan? Silakan. Ya, silakan Mbak. Kan itu yang kompetensi yang nomor 1 itu kan menggunakan C1, terus yang kompetensi yang nomor 2 itu kan menggunakan C4. Itu apakah nggak apa-apa langsung dari C1 langsung ke C4? Oke, izin menjawab. Seharusnya memang tidak boleh karena
TP itu kan tadi harus disusun secara runtut. Nah, namun ini hanya kan sebagai contoh saja seperti itu. Jadi karena ini berlatih untuk menyusun gitu ya. Kalau seharusnya ya enggak boleh dari C1 langsung C4, kaget ini anak gitu ya. Jadi harus runtut ya. C2, C3, C4, C5, C6. Kalau dari segi ini apa namanya susunannya apakah sudah pas? Kelompok yang lain gimana? Kita lihat di nomor 2 ya. Yang nomor 2 ya misalkan ya. Nomor 2 itu kan C4 ya. Memaknai ya. Kemudian solusinya ya, ada solusi, variasi, problem solving gitu kan. Kemudian kontennya adalah rumah kaca dan pemanasan global. Oke, ada kontennya sudah ada, kemudian ada kompetensinya juga. Kemudian ada variasinya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, yang kelompok 1 kita berikan aplaus dulu. Ya. Terima kasih, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Oke, baik. Dari paparan kelompok 1 ini, kira-kira kinerja yang lain apakah kurang lebih sama atau berbeda sekali? Kurang lebih sama. Hampir sama ya. Yang penting dalam 1 TP harus ada apa tadi? Kompetensinya ada. Kontennya ada. Nah, ini nanti kita susun-susun, kemudian akan menjadi ATP. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Bisa. Oke, baik. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan angkat tangan. Saya Pak. Oke, baik, silakan Mbak. Jadi pada hari ini kita dapat simpulkan bahwa ada 3 unsur tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi, di mana kita di situ menggunakan kata kerja operasional dari C1 sampai C6. Kemudian yang kedua ada konten, yaitu berisi materi-materinya, dan yang ketiga variasi, yaitu keterampilan berpikir yang ingin diukur gitu. Oke, baik. Jadi dari CP yang sudah ditentukan ya, guru diberikan kebebasan untuk menyusun apa? Tujuan pembelajaran ya. Namun dalam menyusun tujuan pembelajaran harus diperhatikan ada 3 unsur yang dikatakan tadi. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua konten, yang ketiga variasi. Nah, dari tujuan pembelajaran ini disusun untuk mencapai CP ya. Susunan inilah yang akan menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran atau yang kita kenal dengan ATP. Minggu depan kita akan mencoba menyusun ATP ya. Jadi seperti apa perencanaan yang baik begitu ya untuk mencapai CP yang dikehendaki begitu. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Gimana semangat hari ini? Masih semangat. Halo. Hai. Oke, baik. Kalau masih semangat ya, setelah ini nanti kita masih ada lagi pembelajaran yang lain ya. Oleh karena itu, mata kuliah hari ini Bapak tutup sampai di sini ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya ya. Sebelum diakhiri jangan lupa untuk selalu belajar ya. Kenapa? Karena Anda adalah seorang calon guru profesional, jadi Anda harus tetap mindsetnya belajar. Jangan pernah tinggalkan belajar. Bisa dipahami ya? Bisa. Saya akhiri sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak.